Oke, pembuka dari saya dulu bisa? Siap. Ah, salam semua kawan-kawan pemirsa channel Sang Debater ya. Hari ini saya berdiskusi dengan Olwin Gosal, temannya Luis Prasetyo. Kami judulnya diskusi loh ya, bukan ribut-ribut. Jangan kasih energi terhadap perbedaan seperti ini. Tujuannya Betul. agar kalian semakin memperdalam ajaran Kristen itu yang pertama. Yang kedua, kayak saya ini kan menunggu kristolologi itu tidak muncul-muncul, geng. Masa aku harus bagaimana, ya kan? Daripada mengisi kekosongan yang saya berdiskusi dengan saudara Siman saya. Oke, sekarang kata pengantar dari Owen dulu. Ya, shalom semua. Dari saya, Olwin. Bersyukur ya hari ini bisa komunikasi langsung dengan Bang Rudi ya. Selama ini hanya tahu, lihat channelnya. Tapi seperti tadi, saya pikir diskusi-diskusi teologis itu sangat penting untuk memurnikan ajaran iman kita, mengokohkan iman kita. Jadi bukan untuk kita saling menjatuhkan, bukan saling menyudutkan. Apalagi mungkin ada seorang yang anggap, oh dia lebih hebat dari yang lain. Bukan. Jadi mungkin netizen-netizen semua yang menyaksikan diskusi ini, mari kita memandangnya sebagai positif, supaya kita punya pengetahuan yang benar. Ya mungkin itu dari saya. Oke, silakan. Kita masih membahas apa nih? Tentang Yudas, tentang Taman Eden atau perpuluhan? Yang mana? Saya pikir mungkin untuk hari ini tentang Yudas dulu ya Bang ya. Oke, silakan. Apa yang mau Iya. dimulai? Silakan. Jadi kalau punya pandangannya Abang Rudi ini kan sudah banyak yang tahu ya. Sudah banyak yang dengar. Bahkan saya lihat kayaknya tadi sudah yang ke-12 ya. Berarti saya ke-13 ini. Bukan, sudah ke-14 malah barusan ini ada lagi. Oh gitu ya, sudah ke-14. Artinya bahwa orang-orang yang menyaksikan video sudah mengerti dengan dalam lah ya, maksudnya pemahamannya Bang Rudi bahwa Yudas itu masuk atau dia binasa gitu ya. Karena itu dalam kesempatan ini apakah bisa, maksudnya saya dulu yang menjelaskan paham saya, nanti di akhir mungkin kita baru bertukar pikiran begitu maksudnya. Boleh, silakan. Iya, takutnya kalau terpotong orang nggak menangkap maksud saya secara utuh gitu. Ya, silakan. Iya. Jadi pertama kan saya lihat ada dua ya. Ada dua dalil atau yang disampaikan Bang Rudi berkaitan dengan Yudas ini pasti masuk surga. Yang pertama itu Matius 19 ayat 28 sama Lukas 22 ayat 28 ya Bang ya. Ya, ayat 30, Lukas 22 ayat 30. 2 ayat 30. Ya. Nah, ketika saya dalami bagian ini, ada 3 kata yang saya coba dalami ya. Yang saya coba dalami dengan hermeneutika yang menurut saya cukup bertanggung jawab. Di situ kita lihat saja Matius, saya lihat tadi Lukas 22 ya. Ya. Lukas 22 ayat 30 di sana dikatakan bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, kalau menurut saya pemahaman ini memang harus dilihat secara utuh, khususnya sampai beberapa ayat sebelumnya. Ayat 28 di sana dikatakan kamulah. Ketika saya lihat kata kamulah ini, ternyata kamulah itu adalah satu kata yang dipakai sama Tuhan Yesus. Memang ditujukan, disampaikan ke banyak orang, tetapi ternyata itu bersifat personal. Jadi ditujukan kepada orang-orang yang mendengar, namun personal dalam artian apa? Di situ ada kata yang dikatakan tetap tinggal. Jadi kamulah yang tetap tinggal. Apa maksudnya? Tetap tinggal itu berarti kalau saya lihat di dalam grammarnya itu, tetap tinggal itu dia pakai having remained ya. Dalam bahasa Inggris itu having remained berarti kata kerja dia pakai perfect, particip sama aktif. Artinya kalau perfect itu sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sudah di masa lalu, baru dia pakai
juga kata aktif, artinya sesuatu yang nanti continue berjalan. Karena itu di dalam bahasa Inggrisnya dia pakai continue, artinya sesuatu yang tidak mungkin putus. Nah, kalau kita lihat tetap tinggal ini juga sama artinya dengan ketika Tuhan Yesus bilang barang siapa tinggal di dalam firman-Ku, gitu. Itu yang di Yohanes ya. Itu berarti tetap tinggal itu stay, tetap gitu. Nggak mungkin dia berubah, tidak mungkin dia putus. Karena itu kalau kita lihat tetap tinggal itu berarti sesuatu yang akan terjadi terus-menerus. Dan terus-menerus itu apa yang akan terjadi? Orang yang tetap tinggal di dalam pencobaan bersama dengan Yesus. Gitu. Bersama dengan Yesus, pencobaan Tuhan Yesus kan belum selesai ya. Yesus berakhir penderitaannya di atas kayu salib, itu barulah berakhir. Dan bahkan juga dikatakan orang yang tetap tinggal atau telah mengikut Tuhan Yesus. Kalau di dalam Matius pasal 19 ayat 28 ya. Berarti memang orang yang stay terus, secara terus-menerus tinggal bersama dengan Tuhan Yesus atau mengasihi Tuhan. Bahkan juga kalau di situ dikatakan orang kamu itu berarti kepunyaan Yesus yang berarti dipimpin oleh Yesus gitu. Kepunyaan itu berarti kan bahwa Yesus yang benar-benar hadir, tinggal di dalam hidupnya, benar-benar mengontrol, menyertai dia, memimpin dia. Nah, kalau berkaitan dengan kata ini digunakan ke Yudas, ini menurut saya ini sama sekali tidak cocok. Karena apa? Yudas itu di Lukas 22 ayat 3 dikatakan dia dimasuki. Kalau di dalam Yohanes dikatakan dia kerasukan. Itu kalau kita lihat itu berarti benar-benar iblis yang mengendalikan, mengontrol, dia artinya bahwa tidak mungkin ada Tuhan di dalam hidupnya. Dan kita harus tahu bahwa setiap orang yang diselamatkan, setiap orang yang diampuni dosanya berarti ada Tuhan di dalam hidupnya. Gitu. Nah, haleluya. Jadi nggak mungkin gitu menurut saya, karena jelas bahwa Yudas juga mengakhiri hidupnya sebelum Yesus mati di kayu salib. Jadi kan kalau kita lihat Yudas, dia tahu bahwa Yesus akan dijatuhi hukuman mati, barulah dia menyesal, baru dia pergi menggantungkan dirinya. Padahal sementara itu Yesus akan mengalami penyiksaan yang begitu luar biasa. Artinya dia nggak mengikut Yesus, dia tidak hadir dalam pencobaan yang Yesus alami. Itu yang pertama kalau kita lihat. Nah, saya ambil contoh ya. Ketika Yesus katakan kamulah yang tetap tinggal bersama dengan aku, ini sepertinya kalau kita mau analogikan, seperti ada seorang guru yang mengatakan kepada murid-muridnya, kamu yang memiliki atau akan mendapat nilai yang baik, dialah yang akan mendapat hadiah. Memang kamu itu ditujukan kepada semua, tetapi apakah mereka akan mendapat hadiah semua? Kan jelas bahwa mereka yang hanya akan mendapat nilai baik ya. Jadi sebenarnya analogi ini bisa dipakai seperti yang dikatakan Yesus, kamulah yang akan tetap tinggal bersamaku, dan ayat 30 bahwa kamu akan makan dan minum. Jadi bukan serta-merta bahwa siapa yang ada di tempatnya Yesus berbicara saat itu mereka juga pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak, menurut saya. Nah, itu yang pertama sih. Jadi berbeda dengan Petrus. Kalau Petrus sudah jelas di pasal 22 ayat 32, Bang. Pasal 22 ayat 32 di situ, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jika engkau sudah insaf kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi memang bagi saya Petrus itu memang sudah didoakan sama Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus yang pelihara imannya, memang Tuhan Yesus yang mengokohkan imannya meskipun sempat dia mengalami goncangan, tetapi dikatakan jika engkau insaf, berarti memang Tuhan sudah berkata suatu saat dia akan mengalami pertobatan, dia akan mengalami pemulihan. Terus mana argumenmu yang mengatakan Yudas masuk neraka ya pada bagian mana? Ya ini saya jelaskan secara umum dulu. Jadi kalau memang dikatakan kamulah, itu kata kamulah itu memang menunjuk kepada murid-murid tapi secara personal. Ya. Tetapi kan Yudas tidak sampai pada penderitaan Yesus sampai akhir, tidak ya.
Tetapi kalau Petrus, Tuhan Yesus sudah berdoa kepada dia. Gitu. Jadi kata kamulah itu. Jadi Yudas tidak masuk surga itu di mana? Kita udah panjang lebar cerita nih. Belum ada kulihat titiknya Yudas tak masuk surga. Gini Bang, maksudnya Yudas tidak masuk surga karena Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tapi secara personal kepada setiap orang yang sampai akhir hidupnya mengikuti Yesus dalam penderitaan dan pencobaannya. Itu menurut saya. Ayat berapa itu tadi? 25 ya? 28. 28. Nah, mana yang lebih dahulu, mana yang lebih terakhir diucapkan? Ayat 28 atau ayat 30? Ayat 30, tapi kan itu berentetan. Berarti dia nggak berlaku surut ya? Maksudnya? Hukum kan nggak bisa berlaku mundur. Misalnya diucapkan ayat 30, itu maju ke depan kan? Begini, jadi sebenarnya yang ayat 28 itu sebagai satu perjalanan hidup seseorang sampai ke ayat 30. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa putus atau kita copot saja sampai ayat 30 gitu. Sebenarnya, itu maksud saya. Sebenarnya saya sudah malas membahas ini. Karena sampai sekarang tak ada satu ayat pun yang bisa disuguhkan orang yang menentang pernyataan saya bahwa Yudas ke neraka. Tak ada satupun. Semua hanya mengambang dan asumsi. Untuk mematahkan pernyataanmu itu gampang sekali. Ya kan? Lukas 22 ayat yang 27 28 itu kamu katakan, itu sudah tergambar di Yohanes 6 ayat 64, 65 dan 66. Di mana waktu itu Yesus mengatakan satu hal, banyak orang lari. Artinya mereka tidak sanggup. Maka di ayat 70 Yesus mengatakan, saya sendiri yang memilih kamu semua. Ya kan? Di ayat 66 dikatakan, kamu datang kepadaku karena Bapa yang menganugerahkannya. Kan demikian. Artinya, murid-murid itu, yang 12 orang itu, Yesus yang memilih. Ya kan? Makanya aku bilang, nggak ada lagi yang mau kita bahas ini apa, saya bingung. Nggak ada jalan ke neraka. Nah, sementara jalan ke surga, setelah kamu bilang syarat, oke lah kamu anggap syarat yang Lukas 22 ayat 28. Ayat 30 bilang kamu. Makanya kamu benar, itu personal. Maka Yesus mengatakan kamu, artinya tiap-tiap individu. Nah, yang di dalam ruangan itu berapa orang? 12 orang sama Yesus sendiri. Kan demikian. Tak ada orang lain. Atau ada yang muncul kepalanya dari sisi-sisi yang lain. Kita nggak tahu. Ada munculnya termasuklah dia kamu. Kan tidak. Tidak bisa demikian. Nah, sampai saat... Bentar Bang. Jadi, kalau yang kata kamu juga, di ayatnya yang ke-30 itu sebenarnya sama. Apa namanya, kasus kata kerjanya, apanya semua itu sama. Bahwa menunjuk ke ayat 28. Jadi, memang benar orang yang melewati pencobaan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, aku tanya dirimu. Yudas menurut dirimu tidak sampai pada batas akhir? Ya tidak lah Bang, karena nggak ditulis. Karena jelas kan. Andai kata Yudas lari gimana? Itu baru dikatakan Yudas tidak setia sampai akhir. Sama seperti murid-murid di Yohanes 6 ayat 64 itu, 64, 65, 66. Mereka lari, mundur. Yudas mundur, kan tidak. Dia ikut terus. Sampai diputuskan hukuman mati. Tep. Karena karya keselamatan itu adalah sampai Yesus ditetapkan hukuman mati dan dimatikan. Kan demikian? Tapi kan Yudas selama hidupnya dia tidak pernah mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Dia tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Bagaimana mungkin dia bisa dikatakan bahwa orang yang sampai akhir? Kan nggak ada. Loh, tidak ada di situ takarannya harus mengatakan Mesias, Tuhan dan segala macamnya. Karena Yesus sendiri pun mengatakan, kamu mengatakan aku guru, kamu mengatakan aku nabi, kamu mengatakan aku Tuhan. Artinya bisa. Kan demikian. Kalau diminta nanti semua, apakah semua 12 murid semuanya ada satu persatu mengatakan Tuhan? Kita kan tidak tahu, perjalanan itu kan banyak. Yang dicatat memang tidak ada Yudas mengatakan Tuhan. Nah, enggak, tapi kalau dalam sejarah hidup, Bang, kalau dalam sejarah hidup mereka setelah Tuhan Yesus naik ke surga, jelas mereka memberitakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Beda. Ini kejadian sebelum Yesus mati. Jangan samakan dengan kejadian setelah Yesus mati. Berarti orang yang mati tanpa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan atau Mesias, berarti dia bisa selamat. Loh,
Kan sudah saya bacakan. Coba bacakan Yohanes 6 ayat 66. Iya, saya tahu itu. Artinya Ya sudah. karena Artinya mereka kan Tuhan yang mengaruniakan kepada Yesus orang-orang ini. Yohanes 6 itu karena orang-orang hanya mencari roti, makanan untuk mengenyangkan fisik mereka, bukan berkaitan dengan karena itu Yesus jelaskan roti 65 hidup. kan ada, ayat 64 kan ada. Salah satu di antara kamu katanya. Baca 64, coba biar jelas. Yohanes 6 ayat 64. Biar jelas ya, Yohanes. Ya. Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Jadi maksudnya gimana? Artinya Yesus sudah tahu. Ini banyak murid nih, 70 orang. Yesus sudah tahu di antara orang ini siapa yang tidak percaya, siapa yang menyerahkannya. Begitu diucapkan. Berarti ini kan termasuk Yudas kan? Dia memang tidak percaya. Memang iya, karena Yesus yang memilih. Sebentar, setelah itu orang-orang ini diucapkan itu, lari semua. Lari 70. Kenapa? Orang itu tidak mau mengambil peran itu. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku, lari semua. Tapi Yudas tetap ikut dia. Nah, sebentar. Lalu kamu mengatakan Petrus, ya kan? Petrus itu didoakan Yesus betul. Makanya aku bilang ingat urutan. Dia tidak berlaku surut. Setelah dia didoakan, apa yang terjadi? Dia petetang-peteteng kan? Enggak Tuhan, aku akan ikut engkau katanya. Baru masuk ayat 38. Tidak berikutnya kan? Tidak Yuda Petrus, kamu sebelum ayam berkokok akan menyangkal aku 3 kali. Oh tidak Tuhan, ke penjara kamu aku ikut katanya kan. Nah, Yudas ini contoh orang yang dinubuatkan tidak melawan. Petrus contoh orang yang dinubuatkan dan melawan. Apa perlawanan Petrus? Kan sudah jelas. Sebelum ayam berkokok 3 kali kamu akan menyangkal aku katanya. Maka Petrus berusaha untuk melawan nubuatan itu. Firman Tuhan itu. Dia menghindar sama Yesus agar tidak menyangkal Yesus. Apa bisa? Kan tidak. Akhirnya dia menyangkal. Nah, dosa Petrus adalah dosa yang paling besar. Hari itu juga nama Petrus sudah dicoret dari kerajaan sorga. Kan itu. Matius 10 ayat 33. Siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal dia di depan Bapa. Selesai. Nah sekarang, alasan saya yang paling kuat, 12 tata itu dihuni oleh murid Yesus. Siapa pengganti Yudas? Kalau memang kalian bilang tidak masuk surga dia. Siapa pengganti Yudas? Ini yang saya mau jawab ini. Nah, bagus. Oke. Ini yang saya tunggu-tunggu. Kita lihat ya, Kisah Para Rasul ya. Ya, 1 ayat 25. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 ya, sampai ayat yang ke-26. Ya. Nah, ini kan tentang penggantian Yudas sebagai rasul diganti oleh Matias. Itu kan sudah dinubuatkan ya. Sudah dinubuatkan di dalam Mazmur 100 sebentar. Ini sudah dinubuatkan di dalam Mazmur 109 ayatnya yang ke berapa itu? Mana catatan saya? Iya, Mazmur 109 ya. Jelas di sana sudah ditulis bahwa sesuai dengan di ayat 20, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi saya pikir jelas sih nubuat tentang Yudas ini bahwa jabatannya akan diambil daripadanya. Tapi ayat 20 ayat 25 jabatan 25. Kisah Para Rasul 25. Untuk menerima jabatan pelayan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi jabatannya sebagai rasul sudah digantikan. Berarti hak-haknya juga sebagai rasul ya pasti nggak ada lah. Diambil dong. Coba baca Matius Lukas 22 ayat 30 tadi. Apa jabatannya? Coba. Ya itu kan tadi hanya untuk menerima
Ada menerima jabatan untuk itu. bersama. Bukan, ada jabatan. Lukas 22 ayat 30. Lukas 22 ayat 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12. Berarti jabatannya apa? Pelayan atau hakim? Tapi gini Bang, maksudnya ketika kerasulannya itu diambil dari dia, apakah haknya itu masih kepada dia? Pasti enggak dong. Contoh, saya kasih contoh ya Bang ya. Hak di dunia, hak kerasulan itu di dunia. Betul, dia menjadi pelayan, jadi pelayan orang, jadi penginjil. Tetapi hak di sorga, jabatannya apa? Hakim. Hakim tidak sama dengan pelayan. Bedakan. Tidak satu ayat pun mencabut hal ini. Bahkan Rasul Paulus yang didatangi langsung Yesus tidak pernah dijanjikan kepada Rasul Paulus kamu akan duduk di tata kerajaan surga. Nggak pernah. Apalagi Matias yang hanya dipilih. Bukan Yesus langsung datang ke situ. Paulus langsung Yesus datang loh ke hadapan Paulus. Gini Bang, kita harus tahu bahwa ayat 16 sudah jelas. Haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus. Iya, apa natsnya? Bacakan, natsnya itu apa? Ya, nasnya itu kan tentang penggantian, bahwa jabatannya itu akan diambil dari dia. Pelayanan. Itulah hebatnya Bibel. Ditulis nama jabatannya pelayanan, tidak hakim. Oh, tapi kan kerasulan. Loh, iya. Satu jabatan, ketika orang punya satu jabatan berarti hak-haknya melekat ke dia dong. Bedakan pelayanan, rasul pelayanan dan rasul jadi hakim. Bedakan. Tidak sama pelayan dengan hakim. Bedakan. Iya, tapi harusnya bahwa dia punya jabatan kerasulan, tapi sudah diganti. Berarti, contoh, saya kasih contoh ini Bang. Seseorang adalah kepala sekolah, dari dinas ditunjuk. Berarti ada hak-hak yang mengikuti dia, punya rumah atau punya apa, contoh. Betul. Tapi penghargaan presiden tidak bisa diterima, apa itu kepala sekolah itu. Misalnya kepala sekolah itu dapat penghargaan dari presiden. Diganti dia. Dia hanya bisa jadi kepala sekolah. Penghargaan presiden tidak bisa diambil dia. Karena nama dia tidak terdaftar di Istana Negara. Begini maksud saya Bang. Jadi ketika dia menduduki satu jabatan, berarti hak-hak itu mengikuti dia. Tetapi ketika jabatan itu diambil dari dia, berarti hak-hak juga yang melekat kepadanya, yang nggak ada lagi. Nah, begini contoh sudah saya kasih. Semoga kamu memahami. Ini ada seorang kepala sekolah, didapat dia apa namanya itu penghargaan dari presiden. Kamu jemput tanggal 15 kan ya, rupanya dia diganti sebelum tanggal 15. Apa bisa kepala sekolah baru ini berangkat mengambil apa ini penghargaan ini? Tak bisa. Siapa kau? Nama kau siapa? Udin. Tidak ada Udin. Yang ada di sini apa? Somad. Nah, nggak bisa. Paham ya? Loh kok ketawa? Itu kenyataan. Sudahlah. Kalau kalian tidak punya dasar untuk menunjukkan siapa pengganti Yudas, sampai kiamat tidak terkalahkan kalian. Pernyataan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dasar-dasar ini sudah cukup. Karena gini, Yudas itu dia tidak mengikuti Tuhan Yesus dalam pencobaan sampai akhir. Ya udah. Bahkan juga dia nggak dikatakan percaya kepada Yesus. Dia nggak mengikuti Tuhan Yesus sampai akhir, nggak ada. Nah sekarang aku tanya, siapa pengganti Yudas di surga? Pengganti Yudas di surga ya jelas sama dia sudah ditulis kok dia memegang jabatan kerasulan. Memegang jabatan pelayanan. Jangan tambah-tambah. Iya, kerasulan loh. Ditulis di situ kerasulan. Rasul sebagai pelayan. Oh, berarti nggak melekat sama dia jabatan-jabatan itu. Hak-haknya itu dong. Tidak. Karena sudah kamu yang memberi sendiri penjelasan. Contoh kepala sekolah. Kepala sekolah didatang presiden. Hai Usman atau hai siapa namanya? Joseph. Kamu dapat penghargaan Satya Wacana atau Satya apalah. Jemput tanggal 15. Ternyata tanggal 14 si Joseph udah mati atau tanggal 13. Diangkatlah nama si Edward. Bisa si Edward mengambil itu? Tak bisa. Karena itu adalah hak pribadi, penghargaan pribadi karena apa dia. Sudah selesai. Oke lah yang itu ya. Selanjutnya ya Bang. Karena itu tadi saya bilang saya jelaskan dulu paham saya panjang ini. Jadi yang kedua panjang. Karena kalau panjang-panjang mutar di situ, itu saya persingkat.
Karena itu saya persingkat. Yang kedua, siapa pengganti Yudas di sorga? Persingkat. Yang kedua, saya mau jelaskan dulu Bang, bahwa Yudas itu dikatakan dia akan celaka. Celaka itu, dimaksud celaka itu sengsara atau kutukan. Kalau dalam bahasa Inggris, wow itu. Memang itu jelas bahwa dia dikutuk, mengalami kesengsaraan. Dia menderita hati, itu kesengsaraan dia. Ketika iblis keluar dari diri dia, maka dia tahu Yesus dihukum mati, maka dia menyesal, semenyesal-nyesal. Itu penderitaannya. Terus, apa lagi? Kapan dikatakan iblis keluar dari Yudas? Loh, kalau iblis masih di dalam Yudas, iblis masuk ke dalam Yudas, sudah kamu baca ayatnya. Ya. Kalau iblis di dalam Yudas, maka iblis bersorak-sorai. Hore, Yesus sudah mati. Buktinya Yudas tak bersorak-sorai. Dia menyesal. Mana ada iblis menyesal? Penyesalannya itu berakhir dengan mengakhiri hidupnya. Baca Matius 26 ayat 24. Coba. Biar kalian paham itu bagaimana berapologet. Enggak, sudah jelas sih sebenarnya tadi. Mana yang jelas? Baca Matius 26 ayat 24. 26 ayat 24. Biar kalian paham kenapa Yudas bunuh diri. Iya, memang dia menyesal. Bukan karena menyesal. Baca Matius 26 ayat 24. 26 ayat 24. Dikatakan di situ, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Terus terakhir. Akan tetap adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi dilahirkan. Maka Yudas menyesal. Aduh Tuhan, kenapa aku berbuat ini? Lebih baik aku mati, tidak usah dilahirkan. Itulah dia bunuh diri. ini pernyataan Tuhan Yesus, bukan pernyataan Yudas. Dia sudah dinubuatkan bahwa dia akan menyesal, bahwa dia merasa lebih baik aku tidak dilahirkan. Arti kata tidak dilahirkan itu, contohnya saya ini menyesal. Kenapa aku dilahirkan? Kenapa aku berbuat begini? Lebih baik aku mati. Itulah itu. Jadi dia melawan pun tak bisa, karena sudah dinubuatkan, sama dengan Petrus. Itulah hebatnya Bible, dibuat dua kejadian ini bukan sembarang dibuat. Yang satu selalu dikatakan Yesus ketika iblis masuk ke dalam Yudas, apa kata Yesus? Yudas, perbuatlah apa yang mau kau perbuat, kata Yesus. Padahal iblis melihat Yesus pasti gemetaran, takut. Yohanes 13 ayat 27. Jadi gini Bang, sebenarnya tadi saya sudah jelaskan sih, celaka itu berarti orang itu menerima kutukan, kesengsaraan. Jadi jelas bahwa sengsara yang apa? Ya sengsara dalam kebinasaan lah. Sengsara batin dia. Itu kan kesengsaraan itu kan ke depannya, bukan hanya saat itu. Saat itu dia sengsara, habis itu mati dia. Setelah itu Yesus mengatakan, Bapa ampunilah si Yudas ini. Mereka dalam pendapat ini. Satunya. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Yudas tak tahu apa yang dia perbuat. Sebab setiap dia melakukan itu, iblis masuk lebih dahulu. Itulah hebatnya Bible. Bagi saya mohon maaf ya Bang, disinilah Abang harus koreksi. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu maksudnya, ampunilah orang-orang yang melakukan itu, karena mereka tidak punya pemahaman bahwa Yesus itu adalah Mesias. Karena orang-orang yang menyiksa dia pada saat itu, mereka ada di bawah kekuasaan pimpinan mereka. Itu tidak termasuk Yudas. Asumsi. Yudas, ya? Asumsi. Nah, itu sesuai dengan tafsiran yang bertanggung jawab. Kalimat benarnya adalah semua orang, termasuk yang kamu asumsikan itu. Semua orang yang melakukan perbuatan penyalipan yang tidak tahu. Nah, sekarang aku tanya, kenapa Petrus diampuni? Petrus diampuni seperti tadi, karena dia punya iman. Dia didoakan sama Tuhan Yesus. Dan dia berbalik. Begitu dia menyangkal Yesus, maka seluruh imannya hancur. Dia disangkal Yesus di depan Bapa. Artinya hari itu dia dicoret dari buku surga. Kenapa Petrus diampuni? Kok ketawa? Jadi sebenarnya sudah jelas bahwa ketika Petrus diampuni karena apa? Karena pada saat dia hidup, Yesus hidup, dia masih percaya kepada Yesus. Ketika bersama dengan Yesus. Buktinya Yesus ditangkap masih hidup. Dia sudah menyangkal Yesus. Memang ya, tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menyerahkan hidup dan dipakai luar biasa melayani Tuhan.
Tapi Yudas mati dalam dia membunuh diri sendiri. Itulah kamu menghilangkan ucapan Yesus. Ampuni mereka, Bapak. Gini Bang. Sebentar. Aku jelaskan dulu ampuni mereka ini. Orang menyangkal Yesus, siapa yang bisa memaafkan dia? Menyangkal Yesus, kita harus tahu. Jadi Tuhan bisa mengampuni segala dosa. Ya di 1 Yohanes. Tuhan bisa mengampuni segala dosa. Kenapa untuk Yudas kau nggak melakukan hal yang sama? Kamu Yudas itu nggak beriman. Yudas itu nggak beriman. Standar ganda nggak bisa. Yudas itu sampai akhir hidupnya dia dikuasai iblis. Jelas, bagaimana mungkin orang dikuasai iblis? Kalau iblis di dalam Yudas, tentu dia gembira ketika Yesus disalib. Hore, sukses aku, sukses. Makanya dia tidak tahu. Maka Yesus mengatakan, ampunilah mereka. Siapa mereka nih? Semua. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Termasuk Petrus. Itu Bang, kita harus lihat ini sudah dinubuatkan. Petrus pun tidak bertobat. Tidak satu ayat pun mengatakan Petrus bertobat. Tidak ada. Tapi jelas. Jangan memang buka ayatnya. Tapi pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dia masih percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya dipulihkan. Apakah engkau mengasihiku? Karena sudah Yesus mengampuni, Bapa ampuni mereka. Andai kata Yesus tidak mengatakan itu, Petrus sudah diusir, ditengking. Ingat tak Petrus yang ditengking? Nyalain kau iblis katanya. Petrus yang dibilang iblis. Ditengking Yesus cuma Petrus. Maksudnya pemikirannya itu adalah pemikiran iblis, bukan memang Petrus yang iblis. Memang iya, Judas pun bukan iblis. Tapi harus iblis. Gini, yang mengenai ampunilah mereka itu sudah dinubuatkan dari Mazmur pasal 22. Kalau mau Abang lihat, bisa lihat bahwa Mazmur pasal 22 ayatnya yang ke-19 dikatakan di sana, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Mereka yang dimaksud sama dengan mereka waktu Tuhan Yesus mengucapkan pengampunan. Jadi nggak termasuk Yudas. Jadi siapa? Hanya yang membagi undi. Mereka yang ada di situ. Di situ mana? Karena Yudas pada saat itu dia sudah mati. Berarti kamu mengatakan Petrus tidak ada di situ karena dia lari. Berarti nggak diampuni dong Petrus. Jangan standar ganda. Petrus dipulihkan Tuhan setelah Tuhan Yesus bangkit. Tiga kali Tuhan Yesus katakan, apakah engkau mengasihiku? Itu bukti pemulihan Tuhan. Standar ganda. Tidak. Standar ganda bagaimana? Standar ganda. Petrus diampuni. Loh, Yesus sendiri mengatakan, Matius 10 ayat 33, siapa menyangkal aku di depan Bapakku, maka aku akan menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal dia depan Bapakku. Apa masih Yesus mengingat Petrus? Kalau menurut ayat itu tidak, Petrus langsung ke neraka. Ya itulah kasih Tuhan yang besar mengampuni manusia. Terus kenapa itu dipulihkan? Standar ganda. Jadi Tuhan tidak mengasihi Judas, tidak mengampuni. Enak aja kau. Karena sampai akhir hidupnya dia nggak percaya Yesus. Sampai akhir hidupnya dia dikuasai iblis. Siapa sampai akhir hidupnya menyerahkan Yesus? 70 murid lari semua. Tidak ada yang mau. Hanya Yudas yang mau. Iya, tapi mereka waktu Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus bangkit, mereka masih hidup, masih mengalami pemulihan. Tapi Yudas sudah orang itu lari, tidak datang lagi kepada Yesus. Artinya orang itu tidak percaya sama Yesus 100% lagi. Pergi dia. Tapi mereka masih hidup setelah itu. Yudas sudah mati. Memang hidup dan mereka berbuat dosa. Apa buktinya? Mereka mati. Mati artinya berbuat dosa. Sementara Yudas berbuat dosa, diampuni dan tidak ada lagi buat dosa. Sementara Petrus, dia berbuat dosa, diampuni dan mati artinya ada dosa juga melekat. Jangan sembarangan. Jadi gitulah ya Bang, maksudnya harus dipertanggungjawabkan apakah setiap orang yang masuk surga selamat, mereka ada di bawah kekuasaan iblis sampai akhir hidupnya, atau orang yang mati bunuh diri tanpa mempercayai Kristus sebagai Tuhan, apakah mereka masuk surga? Ini yang harus dipertanggungjawabkan. Apa dosa orang bunuh diri itu? Apa dosa orang bunuh diri?
Saya nggak mengatakan orang bunuh diri. Saya bukan lebih ke arah sana, tapi saya lebih kepada dia Ya, apa tidak dosanya? punya Kristus dalam hidup dan Dosa. sampai akhirnya dia bunuh diri. Nah, itu retorika. Dosa bunuh diri itu adalah menghilangkan nyawa. Kan demikian? Ya, jelas. Nah, sementara apa dosa orang membunuh? Maksudnya? Ya sama-sama dosa dong. Ya sudah, dosa kan? Sama-sama menghilangkan nyawa. Nah, Ya maksudnya kan abang ini mau mengarah ke Paulus kan? iya, Paulus dia Paulus masih membantai mengalami berapa banyak orang? pertobatan. Paulus membantai berapa banyak orang? Dia masih mengalami pertobatan. Diri. Tuhan Yesus masih datang kepada dia untuk pulihkan hidupnya. Yudas tidak. Yudas, Bapak ampunilah mereka. Terus sudah dijanjikan surga. Itu berlaku untuk Yudas. Sudah dinubuatkan dalam Mazmur 22 ayatnya yang ke 2. Ya, apa dinubuatkan? Gak ada. Mana ada dibuatkan mengampuni? Mazmur, baca dulu Mazmur kau tuh. Biar ku dengar dulu. Apa dibuat? Tadi saya sudah baca. Baca enggak apa-apa. Maha atuh iki ya. Ruangannya ketutup. Jangan standar ganda dong. Oke. Mazmur 22 sudah 2 kali saya baca ini, Bah. Baca nggak apa-apa. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka. Mereka ini dan mereka membuang undi atas jubahku. Itu sama penggunaannya dengan gimana itu diampuni? Kan tidak ada dibilang diampuni. Kalimat mengampuninya mana? Terus baca ayat selanjutnya. Mana diampuni? Memang tidak ada dikatakan di sini mengampuni, tetapi ini mengarah kepada ayat itu. Tidak bisa begitu kalau kita berapologet. Kamu membilang mereka diampuni, mana ampuni? Tak ada kalimatnya, sudah kamu baca. Ini, Bang. Sudah kamu baca yang ketiga kali kan? Mana di Markus tadi, di Mazmur itu? Coba, mana diampuni? Bukan, kita harus mengarah kepada kata mereka. Mereka itu kepada siapa? Enggak termasuk Yudas, tapi orang-orang yang menyalibkan Yesus pada saat itu. Loh, kok kamu bisa mengesempitkan segitu sih? Sekarang memang begitu kalau kita lihat dari Petrus kapan diampuni? bahasanya. Petrus kapan diampuni? Dan juga kita harus tahu bahwa Yudas itu dia punya pengetahuan tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi ini memang nggak menunjuk kepada dia. Kok nggak kepada? Ya sudah nggak kepada dia. Memang aku bilang nggak kepada dia. Terus siapa yang ngampuni Petrus? Ya Tuhan Yesus ya jelas. Apakah engkau mengasihiku? Itulah kau standar ganda. Demi untuk membenarkan pernyataanmu. Enggak, Bang. Ini Alkitab yang mengatakan bahwa sampai Alkitab mengatakan terus. Alkitab mengatakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yudas tidak tahu apa yang dia perbuat. Petrus malah. Yang tidak tahu apa yang mereka perbuat bukan berarti mereka robot. Tetapi yang dimaksud prajurit saat itu mereka tidak punya pemahaman bahwa Yesus itu benar-benar Mesias. Berarti mereka robot? Bukan, salah. Maksud saya mereka sama sekali bukan robot. Dan mereka sama sekali tidak mengerti bahwa Yesus itu Mesias. Karena itu mereka sama sekali nggak tahu. Ampunilah mereka, itu terarah kepada mereka. Tidak ada urusan Mesias di situ. Mereka semua tidak tahu siapa yang mereka korbankan. Dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yudas nggak tahu siapa yang mereka korbankan. Tidak tahu. Dia tahu lah, dia ikut Tuhan Yesus selama hidupnya. Setiap dia mau melakukan kejahatan itu, iblis masuk dulu. Ayatnya sudah ada. Gimana sih? Memang benar. Karena itu saya bilang, memang Yudas sudah benar, tidak ada kata tapi. Kalau sudah benar, tidak ada tapi. Bahwa iblis masuk ke dalam diri dia nggak tahu apa-apa. Setiap dia melakukan itu 2 kali masuk iblis. Berarti sampai hari ini ya, kita tarik ke hari ini. Kalau Alkitab ini relevan ya, saya mau bilang, apakah sampai hari ini orang yang sampai akhir hidupnya, atau hidupnya dikuasai iblis, nggak pernah berkata insaf, atau nggak pernah bertobat, apakah mereka selamat? Kan tidak. Harus makanya lihat konteks. Jangan kau pukul rata sampai hari ini. Hari ini siapa yang mau melaksanakan misi pembebasan? Tak ada. Siapa yang mau melaksanakan visi penebusan? Tak ada.
Konteks. Yudas itu misinya adalah bagian dari misi penebusan dosa manusia. Kalau hari ini ada yang bunuh diri, siapa yang ngampuni? Tak ada. Misi apa yang dilakukan dia? Hanya misi bunuh diri. Oke lah Bang. Makasih waktunya ya. Saya pikir cukup lah. Jadi cara orang-orang yang mendengar video ini bisa teredukasi lah. Biar mereka yang menilai sendiri. Oke, sama-sama. Suatu saat bisa lanjut lagi ya. Ya, masih ada 2 lagi tuh, perpuluhan sama itu ya. Taman Eden. Oh, kalau Taman Eden nanti kita lanjut. Kalau perpuluhan mah itu kita tidak itu. Oke, sip. Oke ya. Oke, Bang. Yesus memberkati.